kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah kabarnya baik, cuma masih agak sedikit pusing. Iya, suaranya kayak serak-serak gitu guys. Iya. Masih flu. Iya, masih flu. Udah 2 hari. Oh, udah 2 hari. Ini juga cuacanya gitu sih mas, panas, hujan gitu ya. Iya. Gitu, jadi kan gampang sakit orang-orang gitu. Nah, masalah ini akhir-akhir ini sebenarnya apa? Kesibukan saya kan saya bekerja di Badan Pengelola Daerah. Di bulan Desember itu biasanya November Desember kita sibuk dengan pencairan RS belanja langsung. Terus selain itu juga kita harus mempersiapkan penganggaran untuk 2020. Badan pengelolaan keuangan daerah itu di mana mas? Lokasinya? Itu lokasinya di Kajen, tepatnya di Jalan Sindoro, lingkungan Aman Kajen, pemerintah Kabupaten. Oh, berarti kantornya di situ ya, iya. Dekat alun-alun. Enak dong kalau pulang tinggal jajan ya nggak sih? Berarti ini karena masih pemilu masih libur ya? Iya, hari ini kebetulan libur nasional tanggal 27 November ini. Iya. Jadi santai. Besok berangkat? Besok udah berakhir kembali. Besok berangkat. Nah, apa ya? Tadi apa sih mas yang mas bilang itu anggaran LSLS? Ya, saya kurang paham soalnya. Ya, jadi pencairan LS itu belanja langsung yang dilakukan langsung melalui pihak ketiga. Jadi pencairan itu terutama di akhir tahun itu biasanya semakin banyak itu, semakin lebih dipercepat dari pencairannya, di mana kita harus mengejar akhir tahun itu kita harus sudah selesai dengan cut off pada tanggal 31 Desember. Berarti akhir tahun ini nih mau masuk di bulan Desember mulai sibuk-sibuk. Iya, ini mulai sibuk-sibuknya, terutama bulan Desember nanti. Nah, kalau Mas Wawan bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah itu sebagai apa? Staf atau saya di sana jabatan sebagai penelaah teknis kebijakan. Jadi di sana membantu khususnya di bidang akuntansi pembukuan, di subbidang pembukuan dan verifikasi. Nah, kalau di Badan Keuangan disingkat aja ya mas, disingkat apa? BPKD. Oh ya, BPKD itu ada berapa divisi gitu bagian-bagiannya? Kalau di BPKD itu di sana ada tujuh bidang di sana. Oh, ada 7 bidang. Berarti setiap bidang itu punya kayak pemimpinnya gitu, apa manajer ya, gitu? Ada istilahnya di sana kepala bidang. Oh ya, kepala bidang. Berarti setiap bidang ada kepala bidang. Berarti itu tadi ada 7 bidang, berarti ada 7 kabit. Iya, ada 7 kabit. Sendiri-sendiri gitu ya? Iya. Nah, kalau berarti kan ini kan mau masuk 2025 pembukuan gitu. Nah, kalau nanti 2025 itu kira-kira agenda atau kesibukannya apa? Agenda 2025 tentu di awal tahun itu kita biasanya mempersiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024. Terus selanjutnya kita berarti membuat laporan keuangan unreview, membuat laporan keuangan audit sampai audit. Jadi kita nanti pada awal tahun itu nanti kita membuat laporan untuk selanjutnya direview oleh inspektorat selaku auditor internal Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya bulan saat mulai masuk bulan biasanya Februari, Maret sama Mei nanti akan diaudit oleh auditor dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi. Saya mau tanya nih mas, saya kan belum paham ya BPK tadi itu tuh tugasnya apa sih? Sebagai apa membuat kayak laporan atau kayak keuangannya diatur sama BPK gitu? Jadi di BPKD itu sebenarnya ada 3 unsur utama. Yang pertama itu pendapatan, ada yang terkait menarik pajak, itu retribusi pajak. Terus selanjutnya ada
bidang yang mengurus tentang belanja, dan belanja itu berarti yang mengurus itu bidang anggaran dan bidang administrasi. Selanjutnya ada juga pengelolaan aset daerah. Nah, kebetulan saya berarti mengurusi terkait belanja. Kayak APBN gitu kan? Ya, kalau di pemerintah daerah berarti istilahnya APBD. Oh ya, APBD daerah Pekalongan gitu ya. Iya. Berarti di sana itu tugasnya kayak mengerti-ngerti kebanyakan yang salah di Di sana lebih ke mungkin memastikan bahwa transaksi yang dilakukan itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku itu. Jadi kita kan mengikuti peraturan dari Kemendagri, terus kita mengikuti peraturan juga dari Kementerian itu. Jadi kita harus memastikan bahwa sesuatu yang dibelanjakan itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Kalau boleh tahu nih Mas Wan itu dulu kuliahnya di mana dan jurusan apa sih? Saya kuliahnya itu di UTI, Universitas Teknologi Jakarta. Program studinya itu Teknik Informatika S1. Jadi saya masuk itu awalnya sebagai untuk jabatan analis aplikasi dan pengadaan sistem keuangan. Sebelum akhirnya beralih jabatan ke pengelolaan teknis kebijakan. Oh berarti awal masuk jadi analis tadi. Iya. Terus sekarang udah ganti jabatan gitu ya? Iya. Apa sih perbedaannya dari yang awal analis terus sekarang apa? Pengelolaan teknis. Sebenarnya secara tugas dan pekerjaan itu sama, cuma terkait tupoksi jabatan kan berbeda ya. Kalau analis aplikasi itu lebih terkait hal-hal terkait teknis itu, yang aplikasi-aplikasi yang ada di DPKD itu. Kalau misalkan penerapan teknis kebijakan itu lebih bersifat umum gitu. Jadi semua hal yang sekiranya bisa kita pelajari. Aplikasi di badan itu tuh banyak kok. Aplikasinya juga banyak. Berarti jadi di BPKD itu khususnya di bidang akuntansi sendiri aja ada aplikasi namanya SIMQ, dan sistem informasi keuangan daerah, terus ada aplikasi sistem informasi rekonsiliasi instansi pemerintah itu yang buatan kita sendiri gitu. Selain itu juga kita ada aplikasi yang dari Kemendagri, aplikasi yang namanya SIPD, sistem informasi pemerintah daerah. Banyak aplikasi itu ya. Iya, itu yang pegang dulu masalah pas waktu analisis itu apa? Jadi kita yang handle itu selain kita sendiri juga ada bersama dengan rekan kita. Jadi kita bersama-sama saling berkolaborasi untuk membangun aplikasi yang saling bersinergi. Jadi saling bantu-bantu gitu ya, nggak dikerjain sendiri juga ya. Iya. Soalnya aplikasinya banyak, masa satu orang kan. Karena soal udah cerita panjang lebar nih yang mengenai kegiatannya hasil. Kalau boleh tahu nih Mas, apa sih kesibukan kalau di bidang akuntansi itu yang Mas Wan jalan itu, bidang Mas Wan itu apa aja nih? Awal sampai akhir tahun itu boleh di spill? Bisa. Jadi dari awal tahun sampai akhir tahun itu kita sudah penuh dengan ada kesibukan tertentu lah. Di bulan-bulan tertentu itu kita punya ritme kerja yang kadang naik kadang turun gitu. Jadi kalau misalkan awal tahun kita sibuk seperti tadi saya kasih tahu yang membuat laporan keuangan itu di bulan Januari sampai Mei itu kita mempersiapkan laporan keuangan. Terus selanjutnya setelah kita membuat laporan keuangan, nanti kita mempersiapkan membuat laporan semester. Jadi nanti buat laporan semester itu dari bulan Juli. Jadi membuat laporan yang dilakukan dari Januari sampai bulan Juli. Terus selanjutnya bidang akuntansi itu ada produk hukum rutin yang selalu dibuat dari tahun-tahun selalu ada, itu namanya membuat peraturan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, yang dimana itu kita membuat dua produk hukum, satu perda dan satu pergub. Jadi kita harus membuat peraturan tersebut. Terus selanjutnya setelah kita membuat itu ada kesibukan lainnya seperti pendampingan. Jadi kita melakukan pendampingan pengelolaan keuangan daerah. Targetnya itu adalah OPD dan BLUD se Kabupaten Pekalongan. Jadi nanti kita keliling ke kecamatan, kita mencari
sih masalah-masalahnya di sana kayak apa, terus yang realita yang terjadi itu seperti apa. Terus setelah melakukan pendampingan, selanjutnya kita konklusinya itu jadi ada bimbingan teknis. Jadi semua bendahara, terus PPK itu biasanya seksan atau dari sekdan itu nanti kita undang. Selanjutnya kita di situ biasanya membuat satu forum diskusi bersama. Terus selanjutnya kita itu di akhir tahun ya kita lihat sekarang lembur-lembur untuk pencairan CPS. Bimbingan teknis itu kayak pelatihan itu bukan? Iya, jadi bimbingan teknis itu terkaitnya biasanya misalkan ada sesuatu yang baru nih, dan nanti kita dijelaskan pada saat kegiatan bimbingan itu, atau enggak mungkin ada peraturan-peraturan baru terkait perpajakan. Nah, nanti kita undang orang dari Kemenkyu atau dari mana itu kita undang, nanti disuruh kita memberikan suatu arahan yang dimana itu akan dipakai kita bersama sebagai patokan terdepan. Tadi kan misalnya kayak nyebutin bagian laporan semester ya. Kalau semester yang saya tahu kan itu 6 bulan sekali gitu ya Mas. Berarti kan tadi dari Januari sampai Juli. Nah, lalu Juli sampai Desember apakah ada lagi? Nah, nanti dari Juli sampai Desember itu ada kita rekonsiliasinya itu dilakukan bulan Januari tahun berikutnya. Dan kita melakukan rekonsiliasi sama seperti itu, cuma kita tidak membuat dalam laporan. Kalau bagian bidangnya masalah yang akuntansi itu ada berapa orang sebenarnya? Di bidang akuntansi itu ada 10 orang. Jadi kalau dari dulu itu bidang akuntansi itu terkenal orangnya itu selalu sedikit dibanding bidang-bidang yang lain. Padahal pekerjaannya juga banyak. Ya, pekerjaannya sangat banyak. Itu berarti nanti ada kayak job desk-nya masing-masing gitu yang kerjanya apa itu. Jadi job desk-nya itu dipisahkan berdasarkan sub-bidang. Jadi ada bidang, ada sub-bidang. Jadi job desk-nya itu berdasarkan sub-bidang. Cuma kita walaupun dalam sub-bidang yang berbeda, kita harus tetap saling berkolaborasi untuk biar akuntansi. Jadi intinya kita saling berkolaborasi atas sub-bidang itu. Oh iya, dari tadi kan bicaranya yang berat-berat ini. Nah, kalau masalah sendiri selain kerja gitu pulang rumah apa kesibukannya? Pulang rumah ya itu sih paling nyantai-nyantai aja, main sosmed gitu. Udah gitu. Kalau weekend paling ya jalan-jalan gitu. Kan harus apa ya, harus seimbang antara kerja sama apa ya, me time gitu ya Mas. Ya, balance gitu. Nah, apa ya, kalau misal jam kerjanya ini sebenarnya suatu permasalahan juga sih. Jadi jam kerjanya terutama di awal tahun itu kita sering lembur. Jadi jujur kalau misalkan lembur itu ya kurang nyaman gitu. Walaupun kita lemburnya itu sebenarnya menunggu hasil pekerjaan dari dinas lain gitu, yang mana kita itu sebenarnya di situ sebagai, karena kita sebagai stakeholder utama, akhirnya jadi kita harus gimana caranya untuk mereka selesai membuat laporan keuangan, dan selanjutnya udah kita rekap hasil dari mereka yang mengerjakan. Berarti malah nunggu dari bidang lain gitu ya? Yang lama itu malah nunggunya itu. Iya, betul. Oh ya, saya mau tanya nih, sebelumnya Mas Wan tuh udah pernah konseling belum? Sebelumnya saya belum pernah konseling sama sekali. Tapi kalau dengan kata konseling itu apa sih yang di pikiran atau bayangin Mas Wan? Kalau di bayang apa konseling ya berarti kita berkonsultasi gitu, berkonsultasi mungkin lebih ke meminta pendapat. Iya, nah sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit gitu ya Mas ya. Konseling. Jadi konseling itu kayak pemberian bantuan itu loh Mas, dari konselor kepada konseling. Nah konselornya itu di sini saya, nah konselingnya itu Mas Wawan sebagai konseling. Nah nantinya itu kayak apa aja sih informasi atau cerita yang Mas Wawan sampaikan itu akan menjadi asas kerahasiaan kita. Maksudnya cuma Mas Wawan sama saya tahu. Saya juga gak akan menyebar info yang Mas Wawan berikan gitu, yang ember-ember gitu ya Mas. Terus apa ya, dengan Mas Wawan mau cerita sama saya gini tuh termasuk kayak asas kesukarelaan gitu loh. Mas Wawan udah sukarela bercerita, dan saya harap juga Mas Wawan itu terbuka
gitu dalam cerita, nggak ada yang ditutup-tutupnya gitulah ya Mas ya. Nah kalau gitu kita batasi waktunya ya Mas, kira-kira 25 sampai 30 menit gitu aja ya Mas. Nanti kalau misal setelah konseling ini selesai, terus menurut Mas Wan permasalahannya belum selesai, ada yang mau dibahas lagi, nanti kita bisa calling-calling, maksudnya bisa ketemu janjian lagi gitu ya Mas. Saya juga jarang lihat Mas Wan sih. Oh ya, saya di Semarang juga sih ya Mas. Jarang ketemu beda kota, padahal tetanggaan gitu loh. Soalnya Mas Wan kalau pulang ya pulang, nggak keluar lagi gitu guys. Mas ngapain, capek ya. Beristirahat aja. Iya, istirahatkan diri gitu. Saya dari tadi dengerin Mas Wan cerita kerjaannya ini itu, saya pusing sendiri gitu loh. Mungkin bukan keahlian saya gitu ya, tapi pusing aja gitu, bagian ada ini, bagian bintang, terus ini kan ngaturnya kayak susah gitu loh. Nah dari Mas Wan sendiri tuh apa sih kira-kira yang menjadi permasalahan Mas Wan di pekerjaan Mas Wan ini? Permasalahan lebih ke lembur itu menurut saya sebagai suatu permasalahan itu, dimana kita harus bekerja overtime, yang mana kita harus beristirahat, kita bisa butuh sampai kadang bahkan sampai jam 5 pagi kita baru pulang. Jam 5 pagi? Iya, jangan besoknya kita harus ikut apel jam 7.30 kita harus sudah sampai kantor lagi. Itu gimana caranya? Kan itu susah tuh. Itu tidurnya kapan? Nah, jadi kita tidurnya itu biasanya ganti-gantian gitu. Ada yang saat kerja dan nanti ada yang istirahat tidur dulu, tapi ganti-gantian. Cuma kan badannya capek banget. Berarti nginep di sana? Iya. Nggak pulang ke rumah habis? Iya, jadi pulang jam 5, pulang mandi istirahat bentar, habis itu kita berangkat lagi. Ya alarmnya udah bunyi. Iya kan. Nah itu lembur-lembur itu tuh biasanya di bulan apa gitu? Kalau lembur itu biasanya kita pada bulan akhir tahun, bulan Desember, terutama akhir tahun kalau 31 Desember. Terus selain itu juga pada saat bulan Maret dan bulan Mei itu memang kita pada bulan-bulan itu sering lembur. Itu ya berarti sebentar lagi. Iya. Kan ini mau Desember. Ya, lagi dari Desember. Ya, Mas. Tapi itu terjadi dalam beberapa hari gitu Mas, maksudnya kayak berapa minggu atau bulan gitu. Kalau misalkan pada saat bulan Desember itu biasanya terjadinya sekitar kurang seminggu. Kalau bulan Maret itu ya paling 4 sampai 5 hari. Kalau bulan Mei itu 4 sampai 5 hari. Tapi itu yang lembur tiba-tiba sampai dari pagi sampai tengah malam kita baru pulang. Sebenarnya sebelum ada yang lembur-lembur gitu pun kita tetap sering pulang overtime gitu, jam 8 malam baru pulang gitu. Itu kita sering saat bulan-bulan itu, bulan-bulan dimana kita pekerjaannya sangat tinggi gitu. Nah aslinya itu pulang sampai jam berapa? Jadi kita jam kerjanya itu Senin sampai Rabu itu dari jam 7.30 sampai jam 4, terus dari hari Kamis itu jam 7.30 sampai jam 15.30, terus kalau di Jumat jam 7.30 sampai jam 11.30. Berarti itu bisa sampai jam 8 malam gitu ya Mas? Iya. Nah kalau rekan kerjanya Mas Wawan itu yang satu bidang gitu ya, itu dari daerah mana aja Mas? Kalau di bidang akuntansi itu kebanyakan orang Aceh ya, rata-rata tinggalnya di Aceh. Yang paling jauh itu saya dan kepala bidang gitu, kalau yang paling jauh. Iya sih, kan Bojong beda ya. Bojongnya pelosok lagi kita ya. Terus kepala bidangnya daerah mana? Kepala bidangnya itu dari Ketipan. Iya sama Bojong. Iya. Tapi dia kan lebih kota ya. Iya, lebih kota. Tapi kalau kepala bidangnya itu berarti datang ke sana setiap hari mengawasi atau gimana? Jadi kepala bidang itu sama aja dengan staf gitu. Jadi kita datang jam berapa, pulang jam berapa itu sama aja. Oh sama. Iya. Kalau misalkan kita stafnya lembur sampai pagi itu kepala bidangnya sama aja. Itu lembur juga jam pagi gitu. Bagus sih itu termasuknya. Iya. Nah tadi kan Mas Wan cerita mengenai lembur yang sampai jam 5 gitu ya. Awal-awalnya perasaan Mas Wan gimana? Pertama kali ngerasain gitu? Jujur pertama kali itu shock sih, apalagi saat itu tuh
baru selesai kuliah kan, ibaratnya kita masih before-nya bebas-bebasnya nih, terus tiba-tiba masuk kerja. Dan saya waktu itu masuknya bulan April mau bulan Mei, bulan dimana itu sibuk banget tuh, dan langsung ngerasain euforia, sibuknya tuh begini nih, kerja sampai pagi gitu. Jadi langsung shock gitu. Iya, shock ya Mas ya. Iya. Terus kalau lembur gitu ada nggak sih efek di badan kita atau mental kita gitu? Itu kalau misalkan sering lembur itu pasti badannya pegel-pegel, terus rasanya itu istirahat tuh kayak bukannya tambah seger malah tambah pegel gitu. Apalagi istirahatnya itu cuma sebentar, kecuali kita misalkan lemburnya hari Jumat, nanti Sabtu minggunya kan itu tuh bisa tuh tiduran rebahan sampai suka-suka sendiri gitu kan, itu nggak masalah. Tapi kalau punya pas weekdays ya itu makanya. Nah itu kalau misalnya lembur sampai jam 4:30 itu tadi kan subuh ya Mas. Itu Pak masih fokus gitu dalam mengerjakan pekerjaannya gitu. Jadi kita sebenarnya tetap aja yang namanya kerja sampai overtime pasti tetap fokusnya itu berkurang gitu. Jadi cuma karena kita saling koreksi pekerjaan satu sama lain, jadi mungkin bisa lah lebih diminimalisir gitu. Dan kita juga bisa mengoreksi lagi di hari berikutnya. Tapi kan mungkin waktunya cuma sebentar, tapi ya sebenarnya kita ya bisa mengoreksi pekerjaan kita yang dilakukan pas saat lembur itu. Tapi yang namanya kerja overtime itu tetap fokusnya berkurang. Tapi dalam pekerjaan lembur itu berarti kita dalam bidangnya Mas Wan tadi yang masih saling membantu gitu apa ya masing-masing gitu. Kalau misalkan di aplikasi itu karena kita emang dari dulunya itu membangun sistem harus menjaga kekompakan, ya kita saling membantu satu sama lain untuk mencari tujuan yang sama. Tapi pernah nggak sih Mas kayak mengeluh kalau capek ya pasti pernah sih ya, tapi karena kita apalagi bersama teman-teman yang sangat supportive, sangat saling mendukung gitu, jadi enjoy aja. Cuma ya tetap aja namanya manusia lah, kerja overtime itu pasti capek, lalu pasti. lalu ada nggak sih Mas permasalahan lain gitu yang dialami selama permasalahan ini harus selain oh ya kita juga untuk 2025 karena dari Kemendagri-nya bahkan dari KPK itu meminta kita menggunakan aplikasi SIP, sistem informasi daerah. Jadi pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya kita menggunakan aplikasi buatan BPKD sendiri, itu tahun 2025 harus menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Kemendagri. Jadi kita mau nggak mau harus mengikuti aplikasi buatan mereka. Sedangkan yang namanya menggunakan aplikasi baru itu perlu belajar lagi ya. Sedangkan aplikasinya itu cukup banyak kendalanya gitu. Kendalanya apa? Banyak kendalanya itu aplikasinya itu lemot banget. Dia itu aplikasinya sudah berbasis website gitu. Nah, sedangkan untuk pengelolaan keuangan itu kan kita harus gerak cepat ya, yang mana harus saat ini kita mengerjakan ya sebisa mungkin biar cepatnya gitu loh. Sedangkan aplikasi websitenya yang buatan Kemendagri itu tuh lemot banget. Jadi kita harus mengikutnya, kalau misalkan input data berarti mau nggak mau harus malam gitu kalau misalkan mau cepat gitu. Tapi ya misalnya kita malamnya kerja, pagi sampai siangnya sampai sore kita malah nganggur. Berarti itu aplikasi mulai diterapkan 2025 ini Mas, Januari. Jadi sebenarnya aplikasi itu udah ada dari tahun 2019, cuma karena pada saat dari tahun 2019 sampai 2024 itu banyak kendalanya, akhirnya kita menggunakan aplikasi, tetap menggunakan aplikasi kita sendiri gitu. Dan 2025 karena memang udah diwajibkan, jadi ya udah mau nggak mau kita harus ikut terjun juga ke aplikasi itu. Tapi seluruh staff di bidang aplikasi itu udah memahami aplikasi betul-betul. Jadi kalau misalnya di bidang aplikasi sendiri, kalau misalkan dengan aplikasi itu karena masih baru, yang udah paham baru beberapa aja. Jadi kita masih saling itulah, saling membantu lah, saling oh ini gunanya untuk ini
kita masih saling sharing aja. Tapi udah mulai dikasih pelatihan. Nah, ya kebetulan juga kemarin dari bulan Oktober sampai pertengahan November itu kita melakukan bimtek itulah penggunaan aplikasi, dan kemarin juga kita berarti pas tanggal 19 dan 20 November itu kita kemarin ke Jakarta itu. Kita di sana menanyakan konsultasi juga langsung ke penyedia aplikasi tersebut. Jadi aplikasi tersebut itu nanti dipakai sama badan keuangan se-Indonesia. Iya, digunakan untuk BPKB se-Indonesia dan semua dinas se-Indonesia. Jadi kita pakai semua. Ya, itu udah pasti lemot sih. Iya. Satu Indonesia 5 servernya ya Mas. Iya, betul. Nah itu ya, apalagi ini Mas kan mulai 2025. Terus Mas kemarin kan lembur 2024 Desember ini kan udah mulai lembur. Berarti itu udah kayak mulai stres gak sih mikirin mau lembur, apalagi nih nanti kan udah laporan lembur akhir tahun itu sama belajar aplikasinya lagi nih gitu. Gimana? Ya, itu selain sebenarnya itu tantangan positif itu punya juga. Ya, tantangan yang begitu yang bikin stres ya Mas ya. Apalagi kita kan mau tahun baruan ya Mas ya ini ya. Disuruh mikir kayak gitu udah nggak fokus deh Mas. Jadi di akuntansi itu kalau misalkan akhir tahun, kalau misalkan tanggal 31-nya itu pas hari kerja, ya udah kita berarti akhir tahunnya kita merayakan di kantor gitu. Gitu. Kasihan. Gak bisa jalan-jalan. Nah dari permasalahan tadi yang masalah cerita ini banyak yang mau lembur, terus kalau lembur kan capek banget, apalagi itu udah lebih batas jam kerjanya juga ya Mas ya. Apa sih keinginannya Mas Wawan? Kalau keinginannya ya sebaiknya adalah jadi aturan yang mendasari dia, misalkan kayak pengumpulan berkas itu maksimal jam berapa gitu, jadi berkas masuk itu enggak sampai sore sampai malam itu baru masuk, itu jangan gitu. Jadi kan misalkan ada aturan tertulis yang resmi gitu kan kita ada jalan gitu. Nah dari keinginan tadi yang Mas Wawan udah ceritakan, kira-kira usaha apa sih yang sudah Mas Wawan lakuin gitu untuk diri Mas Wawan sendiri? Yang udah saya lakukan ya paling menjaga kesehatan dan makan tepat waktu, terus mungkin dengan minum suplemen infus gitu buat biar stamina nya tetap terjaga. Terus pertama istirahat sih, jadi kalau misalkan ada waktunya saatnya istirahat ya kita manfaatin sebaik mungkin istirahat biar saat kita bekerja itu dalam kondisi aktif dan prima. Nah usaha yang udah dijelaskan Mas Wawan ini yang mulai kayak makan tepat waktu, terus makan vitamin, kira-kira itu udah berhasil belum untuk mengurangi kayak kecapean kerjanya? Alhamdulillah sih dengan pola yang kita seperti itu jadi lebih sudah baik lah. Udah lumayan baik daripada awal-awal gitu ya Mas. Iya. Nah kira-kira planning atau rencana apa sih ke depannya yang ingin Mas lakukan? Dan kayak apa dulu nih? Ya terkait masalah ini, terkait gimana pekerjaannya besok atau kalau misalkan planning biar misalkan bulan libur, jadi rencananya untuk tahun berikutnya kita tuh ada aplikasi yang aplikasi namanya sistem informasi catatan atas laporan keuangan. Jadi nanti cukup dengan klik nanti langsung jadi laporan dalam bentuk laporan, dengan laporan yang tebelnya itu sampai 500 lembar itu kita cukup dengan sekali klik langsung jadi. Jadi nanti pasti bulan sih mungkin kayaknya itu bisa itu aplikasi itu udah direncanakan dari pusat atau gimana? Kalau itu aplikasi buatan kita sendiri dari BPKB sendiri, jadi dari pusat itu nggak ada, jadi kita bikin. Kalau rencana Mas Wawan ke depan untuk diri sendiri gitu, apa sih? Tentunya dengan mengupgrade skill,
mampir kemampuan, terus memperbanyak belajar soal pengetahuan keuangan, jadi nanti biar kedepannya itu lebih paham dengan segala kondisi yang terjadi di keuangan itu, jadi nanti saya bisa menanggapi kalau ada kasus ini soalnya gini lebih sigap gitu nah ya. lebih sikap. Nah kalau rata-rata rekan kerjanya itu umurnya sepantaran atau gimana? Yang di ruangan di bidang akuntansi itu yang masih 20-an itu ada, yang 30-an ada, kebanyakan 30-an sih kalau di bidang akuntansi. Nah terus kalau misal kayak antar bidang gitu itu ada masalah atau Jadi di BPKB antar bidang itu harus saling berkolaborasi. Bidang pendapatan itu mereka menunjukkan pajak, melakukan pencatatan yang baik juga. Terus dari bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang kas juga melakukan pencatatan yang sedemikian supaya sama-sama baik begitu. Jadi nanti membuat satu laporan yang padu. Jadi kita harus saling kolaborasi antar bidang. ya kayak tadi Mas Wan bilang kalau bidang ini belum selesai kita nunggunya juga lama, itu kan memperlambat pekerjaannya akuntansi gitu ya. Nah sebelum kita akhiri nih kayaknya waktunya udah mau habis ini ya Mas ya. Iya, ini nomor Cepet banget ya, perasaan baru ngobrol-ngobrol sebentar. Apa sih menurut Mas Wan, kesimpulan apa sih yang bisa kita dapat dari konseling kali ini? Jadi saya bisa meluapkan cerita, bisa bercerita tentang masalah-masalah yang terjadi. Kalau misalkan dengan orang biasa kan kita nggak bisa cerita begini. Kalau misalkan dengan coaching ini saya bisa cerita dengan leluasa tanpa takut privasinya terganggu atau gimana, jadi lebih enak dari enjoy bercerita. Biasanya kalau cerita sama siapa Mas? Kalau cerita paling dengan pasangan sih. Iya, ya kan saling memahami gitu ya. Iya. Lalu nih tadi kan kesimpulannya, terus gimana perasaan Mas Wan setelah dan sebelum konseling itu gimana? Jadi setelah konseling ini saya merasa lega gitu. Jadi saya bisa bercerita dari awal sampai akhir yang ya dari tadi udah panjang lebar banget ya kita cerita. Jadi saya lebih plong gitu. Saya juga banyak belajar sih dari Mas Wan, maksudnya bidang ini ternyata pekerjaannya banyak tugasnya gitu ya Mas ya. Ya saya mau ucapin terima kasih banyak nih Mas Wan udah meluangkan waktunya buat konseling kali ini. Saya harap apa yang kita bahas kali itu buat lebih bermanfaat gitu buat kita semua ya Mas ya, buat saya dan Mas Wan. Nah kalau misalnya nih Mas sesi kan baru pertama ya Mas, baru pertama. Kalau belum memuaskan gitu bagi Mas Wan atau masih ada yang mau diceritain lagi nih, kita bisa nanti saling kontak-kontakan, kita aturlah jadwal ketemunya lagi kapan gitu buat bahas masalah lagi, atau ini jangan masalah lagi deh, semua nggak ada masalah gitu ya Mas ya. Iya gitu, saya terima kasih banyak ya Mas ya. Saya sebelumnya soal ada pertanyaan gitu. Ya ada sih, soalnya dari tadi udah kita saling berdiskusi. Iya gitu. Ya udah kalau gitu saya akhiri ya Mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.